Maaf ya Pak Haji, bener nggak saya ada yang bikin? Ada, makanya obatnya itu tadi dikencingin. Sebenarnya masalahnya sih rumah Pak Haji. Saya kan anak angkat, jadi tuh ibu angkat saya tuh udah nyerahin rumah sama tanah itu buat saya sampai dia dibikin setruk. Saya kan ibarat kasarnya orang dia dari kecil, saya dari bayi diasuh sama dia ya saya urus apa. Tapi pihak mak angkat saya tuh kayaknya tuh pengen gitu dibagi dua, cuma mas saya nggak mau, dianya lewat belakang. Iya. Saya kok nggak ngelihat Pak Haji, kesel sih. Iya. Heran kenapa ngasih tahu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa ngasih tahu dia? Jangan. Oh iya, jangan ya. Iya. Jangan ngasih tahu dia. Iya, biarin aja dia suruh mati. Oh iya deh, siap. Oke bos. Oke. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kenapa sih Pak Haji? Ya Allah, gila. Kadang astagfirullah. Kenapa sih Pak Haji saya? Nggak apa-apa, justru dengan lo privat sedekah 10 juta jadi kita terbuka. Coba kalau lo nggak sedekah 10 juta, gimana mau privat ya? Iya. Coba kalau lo cuman sedekah yang 2 juta yang gerombolan, buat apa? Kan ini begini jadi tahu yang nyantet ngomong sendiri ya kan? Yang nyantet tadi ngomong sendiri, ngomong nggak? Ngomong nggak? Terus gue ngomong gimana? Biarkan. Astagfirullahaladzim. Kok saya kadang kayak orang gila Pak Haji. Enggak lah, emang lo udah gila. Iya Pak Haji, kadang saya tiap hari tuh kadang emosi, bawaannya tuh males. Ini lucu ya, emang begini aja ya. Tuh anak lo ketawa. Iya, saya kalau ketemu orang kayak gituan kok kayak gitu ya Pak Haji. Nggak apa-apa. Kesel tuh bawaannya tuh, kesel tuh Pak Haji. Kalau ngelihat kayak saya diobatin sama orang tuh kesel bawaannya tuh. Iya. Udah kesel terus sedih gitu loh. Emang gue ngobatin lo, kan lo berobat sendiri. Kecuali kalau lo gue pegang, gue sentuh, gue elus-elus, halaman, kan enggak. Lo tuh ntar sembuh sendiri. Amin. Nanti lo sembuh sendiri. Amin. Tanpa gue obatin, pakai ilmu kearifan lokalnya RDAY, nanti lo sembuh sendiri. Begitu juga gue. Astagfirullahaladzim. Caranya apa? Lo kencingin dulu tuh tanah rumah lo itu. Siapa aja? Dia boleh, ibu boleh, suami boleh. Itu di sumur apa di ruangan-ruangan tertentu? Iya betul, yang ada tanahnya. Karena rumah gue ada kolam ikan ya, kolam ikan. Karena rumah gue ada taman ya, gue di taman. Ini dada tuh Pak Haji sakit dada. Nanti enggak, kalau udah dikencingin rumahnya enggak. Sholat males, karena tanaman ngapain pun males semua. Karena tanaman goibnya ada di situ. Di sumur ya Pak Haji. Iya. Tanaman goibnya ada di situ. Pokoknya ini ngeri, sakit. Nanti enggak. Kan nanti gue kasih centong. Tuh centongnya gue kasih centong keramat loh. Yang udah tua banget, bukan centong yang biasa nih, keramat banget. Saya tuh mau ke Pak Haji tuh bawaannya males. Emang dibikin begitu? Enggak mau ke Pak Haji, saya nggak mau. Iya. Nggak mau. Tapi kan dipaksa nih ketemu kita. Iya. Gue tadi coba bayangin. Kata istri gue, Papa nggak pegang tamunya dari jam 1 aja. Jadi Papa nanti sore pulang. Iya, gue iya aja. Tapi gue nggak berangkat loh. Dari rumah bukannya kemari, gue nggak tahu malah melancong ke sono. Ini gimana sih, gue bilang. Betul nggak? Rocos terus kamu ya. Tuh. Iya. Nggak mau diam mulut kamu ya. Iya, gue diem ya. Diam. Siap, oke. Nah, gue nurut. Rocos terus kamu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Haji, ya Allah. Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, ya. Kayak orang gila sih Pak Haji. Enggak, lo nggak gila. Lo baru setengah gila. Belum gila. Kesel banget sih saya ke Pak Haji, bawaannya Pak Haji. Ya kan. Dikasih tahu. Nggak boleh dikasih tahu. Bawaannya ke Pak Haji, kesel banget sih saya. Iya, pokoknya nanti lo sembuh. Tapi bener loh. Gue tuh biasanya kan gue lagi sakit. Ngapain gue ke Jakarta? Yang didatengin juga orangnya nggak ada. Ada gak orang yang didatengin tadi? Nggak ada kan? Puter balik kan? Puter balik gue tadi di Jatinegara. Orangnya nggak ada Pak Haji, saya di kandang.
Ya udah gue putar balik. Ya Allah jauh banget gitu. Makanya sampai sini jam 3. Rezeki tuh Pak Haji. Rezeki tuh udah mau nyantol lepas. Nanti enggak. Lepas rezeki. Enggak. Yang penting kan nih gini, dengan ibu tadi ngoceh spontan, kan ketahuan tuh yang jahatin ibu. Iya, kamu tuh nggak mau diem mulutnya. Iya. Iya, jadi biarin aja dia suruh mati. Iya. Biar saya puas ngeliat dia. Alhamdulillah. Biar dia hancur hidupnya. Saya seneng lihat dia hancur. Terus kita tepuk tangan nih. Iya. Alhamdulillah. Biar hancur dia hidupnya. Kayak kenapa di? Nah, jadi nanti obatnya cuma satu. Ibu mati. Iya, biar dia mati. Nanti juga dia mati. Iya, iya. Saya nunggu dia mati. Iya, nunggunya di mana? Biar mampus dia. Saya seneng dia. Oh iya. Hancur dia. Tepuk tangan dulu dong. Dia udah hancur. Tepuk tangan dulu dong. Oh, iya. Ini yang gila gue apa ya kau? Dia gila. Hancur hidupnya, dia udah hancur hidupnya. Suaminya jahat sama dia, suaminya galak. Semua orang nggak ada yang suka sama dia. Saya seneng lihat dia. Biar dia mati, bunuh dia, bunuh diri. Iya. Ini yang gila gue apa yang sakit nih? Saya pengen dia mati, bunuh diri, biar hancur. Suaminya saya suruh dia jahat. Suaminya biar dia galak dia. Iya, pasti. Suaminya galak dia sama dia. Yeah. Biar dia stres, biar dia gila, biar dia bunuh diri. Anaknya pun sama. Yeah. Ke dia nggak mau. Anaknya lawan ke dia. Saya suka lihat dia. Biar mampus dia. Biar mampus mati dia. Rasain yang aku rasakan. Pakai mic dong, pakai mic. Pakai mic. Rasain yang kamu rasakan. Biar dia mampus. Semua nggak ada yang suka sama dia. Nggak saudaranya, nggak suaminya, nggak anaknya, nggak ada yang suka sama dia. Biar mati bunuh diri. Seneng saya. Berarti kayak RDI seneng dong. Kan kita ketemu. Nggak seneng. Saya nggak seneng ketemu Pak Haji. Kenapa? Kenapa ngasih tahu? Ayo. Enggak saya kasih tahu. Cuman saya bocorin doang. Pak Haji ngasih tahu ke dia. Iya deh. Saya pengen dia mati, bunuh jangan diri. kasih tahu ya, tarik lagi ya. Jangan, biarin aja dia hancur. Semua orang udah nggak ada yang suka sama dia. Dia sebenarnya tekanan batin. Dia sebenarnya pengen bunuh diri hidupnya. Cuma dia masih ada yang ngejaga. Iya. Karena dia ada di hatinya sesuatu yang bikin dia selamat. Iya, alhamdulillah. Susah dia dibikin hancurnya. Saya nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Susah dia dibikin hancurnya. Saya nggak ngerti. Bertahun-tahun saya ngerjain dia, tapi susah dia. Bertahun-tahun. Iya. Saya ngerjain dia bertahun-tahun biar mati, biar hancur. Jadi ibu sama dia apanya? Saudaranya, kakaknya, sepupunya, iparnya, tetangganya? Saya kakaknya. Kakak kandung? Ibu angkat saya. Oh iya. Nah ibu tinggal di mana? Saya dekat rumahnya sama dia. Oh dekat rumahnya. Iya. Saya dekat rumahnya dengan dia. Saya pantau terus dia tiap hari. Gimana ibu mantaunya? Lewat apa mantaunya? Tahu lah, mulut tetangga kan ember, sering pada cerita ke saya si Emul orangnya lagi bahagia, si Emul begini saya hancurin lagi. Dia lihat dengar dari tetangga dia bahagia, saya datengin lagi dukun tuh biar dia hancur, dia mampus. Berapa rumah jaraknya rumah ibu dengan rumahnya? Siapa namanya? Mul. Namanya Mul. Nah, berapa jarak rumahnya ibu yang nyantet Emul? Berapa jarak rumahnya? Dekat kok, rumahnya dekat, nggak jauh. Tetangga-tetangga selalu ngasih info ke saya. Infonya gimana? Terakhir. Tuh si Emul lagi seneng, tuh si Emul lagi bisnisan, tuh si Emul lagi ini. Saya bikin mati, saya bikin seret. Oh, tuh si Emul lagi pegang duit. Iya, saya bikin seret dia. Biar dia stres
gila. Dia tiap hari tuh gila, stres mikirin duit. Duitnya nggak jadi, duitnya lolos. Ada udah depan mata ya. Iya. Udah mau transaksi ya. Iya, nggak bisa lolos dia. Iya. Dia pusing, dia orangnya stres, selalu dipikirin. Kalau nggak lolos dia pikirin, selalu dipikir-pikir pakai otak dia. Apapun selalu dipikirin dia tuh. Nah, ibu gila dia, lama-lamaan saya bikin gila dia. Nah, ibu dapat dukunnya dari mana kok manjur banget nih dukun? Ngerjain sendiri. Bisa? Iya. Gimana caranya? Gimana caranya? Jampe-jampenya apa? Kok manjur nih? Iya. Dia kan pakaian apa ada di saya semua, pakaiannya dia. Pakaiannya Mul ada di ibu semua. Saya kerjain dia. Oh. Gimana ngerjainnya? Ngerjainnya? Iya. Saya kubur. Bajunya? Iya. Oh, di mana nguburnya? Dekat rumah saya. Oh. Iya. Belakang rumah. Makanya dia sakit nggak sembuh-sembuh, hancur dia, mati dia nanti. Oke. Nggak ada yang suka dia. Iya. Nggak anaknya, nggak suami, nggak saudara, nggak ada yang suka. Saya bikin dia stres, saya bikin dia gila. Kok bisa dapat bajunya Mul dari mana? Kan dia orangnya baik. Baju-baju yang nggak kepake yang masih bagus kasihin ke orang. Makanya saya ambil bekasannya dia. Iya. Terus sambil dikerjain lah, dikubur lah baju-bajunya. Saya kerjain dia biar mampus, biar gila dia. Gila, nanti dia gila. Suaminya udah nggak suka sama dia. Suaminya benci sama dia. Anaknya juga sama, ngelawan sama dia. Saudaranya nggak ada yang suka, tetangga pun nggak ada yang suka sama dia. Gila, nanti dia gila. Saya bikin dia gila. Pelan-pelan saya bikin dia gila. Saya jamin 1000% dia gila. Siapa yang ngajarin ngubur bajunya Mul? Suruh dikubur. Kan saya orang zaman dulu, jadinya paham. Rambutnya dia saya pegang, bajunya dia saya pegang. Dia kan orangnya blow on. Mul. Iya, blow on dia. Nggak ngerti kayak gituan mistis, nggak ngerti blow on dia. Iya. Blow on dia orangnya. Makanya enak saya ngerjain dia. Dia doyan tidur, doyan makan. Hobinya tidur sama makan. Iya, dia hobinya tidur sama makan, sama mulut yang wing. Jadi bajunya Mul, ibu pendem. Iya, sama rambutnya saya pendem. Ibu kubur. Iya. Sambil ngomongnya biar gila, biar hancur, biar mati pelan-pelan. Iya. Apa yang bikin ibu kok dendam sama Mul? Karena saya nggak dapet jatah. Siapa yang nggak dapet jatah? Saya. Nggak dapet jatah dari adik saya. Adik saya kan punya rumah, meskipun rumahnya bodol di gang sempit, itu kan haknya saudara saya. Kenapa dia nggak ngasih ke saya? Nggak mau dibagi dua. Dia pengennya dia sendiri, karena dia ngerasa dia yang udah merawat dia yang udah ngerasa ngasih makan dia, dan ibu adik saya juga sayang sama dia. Nggak mau dibagi dua sama saudara, nggak mau. Adik sayanya nggak mau dia. Pengennya kesimul semua. Adik sayanya, makanya adik saya juga saya bikin lumpuh dia, udah mati dia. Sekarang udah mati? Udah mati, saya bikin lumpuh dia. Tinggal Mul doang yang belum. Iya, si Mul juga mau saya bikin lumpuh, dia udah kakinya udah sakit dia. Iya. Udah sakit si Mul, kakinya kesakitan. Berarti kalau Mul kakinya pengen sembuh, diapain tuh? Ditendang. Gimana nendangnya? Biar mampus. Iya. Enak saya ngeliat beritanya si Mul lagi sakitan, dia mulutnya ember, sakit sedikit orang pada tahu semua, dapat rezeki sedikit orang tahu semua, bisnis apa aja dia orang tahu semua. Mulutnya ember dia. Saya bikin dia supaya mulutnya ember biar saya tahu dia kabar-kabarnya. Ember dia mulutnya. Orang pada benci ke dia, mulutnya ember. Suaminya juga benci, anaknya juga benci, saudaranya juga benci semua. Nah, saya bikin benci dia semua. Gimana caranya supaya ibu nggak benci sama Mul? Bisa nggak? Nggak bisa. Saya udah benci sama si Mul. Sampai kapanpun saya nggak bakalan lepasin si Mul.
Saya bikin mati dia pelan-pelan, saya bikin gila dia pelan-pelan, saya bikin hancur dia pelan. Dimanapun kamu pindah, dimanapun kamu berada, saya bikin hancur kamu. Saya ikutin kamu kemanapun. Liatin omongan saya. Nah, tahu nggak Mul mau datang ke RDI ke Bogor, Ibu? Tahu saya. Yang ngasih tahu siapa? Kan dia mulutnya ember. Saya kan ada info di dalam rumahnya. Oranglah ke saya. Apa laporannya? Tuh si Mul mau ke RDAY. Iya, ada simpanan saya di dalam rumahnya dia. Oke. Ada laporan nih, si Mul begini nih, si Mul begini, laporan dia. Di dalam rumahnya ada. Saya kasih satpam di situ. Oke. Buat laporan ke saya terus. Nah, udah tahu belum Mul mau ketemu siapa ke RDAY? Tahu, saya tahu semua si Mul ngapain ketemu siapapun saya tahu semua. Karena di situ ada satpam. Nah, taunya mau ketemu siapa Mul ke RDAY? Mau ketemu RDAY, mau ketemu orang pinter, mau ke Ning Siti Nampi, mau kemana pun saya tahu semua. Nah, ke RDAY katanya Mul mau ketemu siapa? Mau ketemu Haji Dwi. Oh. Iya. Tahu, saya tahu semua. Iya. Goblok dia tuh orangnya goblok. Yang goblok Mul apa Haji Dwi? Goblok si Mul goblok. Oh, Mul si goblok. Ih, goblok gitu si Mul. Saya bikin gila dia, saya bikin hancur pelan-pelan. Iya. Dia udah kesakitan nih kakinya, nanti dia bentar lagi lumpuh dia. Mau dibikin lumpuh dia. Udah kesakitan minta ampun dia. Mau dibikin lumpuh sama saya. Seperti adik saya bikin lumpuh dia. Kurang ajar dia. Dia lebih sayang ke anak angkatnya daripada ke saudaranya. Harusnya Mul sayang ke siapa? Ya sayang lah ke ibu angkatnya si Mulnya juga. Ibu angkatnya juga sayang, adik sayanya sayang ke si Mul, si Mulnya juga sayang. Sayanya yang benci. Kenapa saya sebagai saudara nggak disayang? Oh iya. Iya. Aneh kan? Saudara sendiri nggak disayang, mana anak angkat yang disayang? Iya. Apa-apa anak angkat, apa-apa anak angkat, apa-apa si Mul. Iya. Iya. Si Mulnya juga hemat sih, dia kerja di luar negeri, yang diutamain adik saya. Dia kerja kemanapun dia ngasih uang ke adik saya. Oh. Cuma adik saya tuh pelit. Nah, Ibu nggak kebagian dapat dari Mul nggak? Nggak ada bagian apa-apa. Nah, Ibu, Mul kalau manggil Ibu namanya siapa? Mul kalau manggil Ibu? Biwarti. Biwati. Iya. Oh, Biwati. Iya. Bi itu Bibi itu jadi adeknya Saya kakaknya ibu angkatnya dia, cuma kakaknya. dia manggilnya Biwarti. Meskipun itu Biwarti, padahal saya kakaknya. Oh iya. Iya. Oh, jadi Ibu bibinya Mul. Iya, dia kesakitan loh kakinya. Susah dia jalannya sebenarnya, saya ikat dia supaya jatuh dia. Nah, ngiketnya pakai apa tuh Mul? Ibu Pakai iket tali pocong. Oke. Biar dia lumpuh, jatuh, mampus dia. Biar orang pada taunya tuh kena karma, padahal kerjaannya saya, perbuatannya padahal saya. kena kerjaannya Biwarti. Iya, kerjaan saya. Orang taunya si Mul kena karma, mulutnya dia sombong. Padahal saya bikin dia Padahal mulutnya yang sombong. ngerjain Biwarti. Saya yang ngerjain. Iya. Saya ngerjain Nah, dia. Biwarti dapat ilmunya dapat dari mana tuh pakai tali pocong? Kok Kan bisa? saya Kok ngerjain tahu sendiri. ilmunya? Saya ngerjain sendiri, saya ngerti. Saya kan orang zaman dulu. Iya. Saya itu zaman dulu udah tua pun saya sehat. Saya tahu Apa yang bikin cara-caranya. Biwarti badannya sehat terus? Nggak sakit-sakitan kayak Saya ngilmu, Gimana ngilmunya? ngerjain sendiri, ngelakuin sendiri, puasa. Oh, gimana Iya. puasanya? Puasa, perut kosong. Oh, Makanya si Mul nggak bakalan bisa. Dia lari kemanapun nggak bakalan bisa karena saya ngerjain sendiri. Nggak tahu dia lari ke Jawa Timur, ke Ning Siti Nampi. oh dia berobat ke Bu Sinampi. Iya, Ning Siti Nampi saya Ning tahu. Ning Dia kan Siti Nampi. mulutnya ember. Iya, Dia berobat ke sana. Iya. Tapi nggak sembuh. nggak sembuh. Malah dia kabur ke RDAY. Iya Ke dia. Haji Dwi Susanto. Iya dia. Tapi saya tuh sedih nanti pulang dari sini saya yang sakit gantian. Enggak, tenang aja. Kita kerja Sayanya sama. Kita sayanya kerja sama. tuh sedih. Sesama tukang santet kan. Sayanya Kita tuh sama. sedih nanti si Mul sembuh, saya yang sakit. Nggak apa-apa, gantian.
Kan sesama tukang Dia santet. ngerasain, harus ngerasain dia sebenarnya. Saya pengen dia ngerasain sakit hatinya saya Ya, sampai kapanpun. Iya. Tapi kok kenapa ya pulang dari sini kok gantian ya, saya yang sakit-sakitan dia yang sembuh ya? nggak apa-apa. Enggak, saya nggak terima. Nggak apa-apa, kan kita kerja sama. Nggak mau, saya nggak mau kerja sama. Tukang santet sama tukang Enggak, santet. jangan. Jadi gimana kita? Enggak. Saya harus bikin dia gila dan hancur. Dia bikin dia gila, hancur dan sakit-sakitan biar ditinggal sama suaminya, biar ditinggal sama saudara. Sekarang saudara-saudaranya udah nggak mau sama dia, udah benci sama dia. Suaminya juga udah benci, anaknya juga udah ngelawan kok sama dia. Wah, Gimana anaknya ngelawannya? kalau diomonginnya ya, Oke. iya. Nah tuh pakai apa tuh ngerjainnya? Saya kerjain sendiri lah. Gimana? Supaya anaknya ngelawan, tahu lah caranya. Coba. Cara sendiri. Kasih tahu kita. Kan kita kerja sama, temenan. Jangan, nanti kamu ikutan. Enggak, saya nggak mau. Kan kamu suhu saya. Nggak mau. Hah? Saya sedih pulang dari sini, saya yang sakit, dia yang sembuh. Gimana? Iya. Gimana ya saya nanti? Malu saya nanti. Malunya sama siapa? Malu sama orang-orang. Karma berlaku. Mulanya jadi sehat. Mulnya Iya, jadi sehat. mulnya sehat, tambah enak hidupnya. Kaya raya ya si Mul ya. Iya. Bisa punya mobil Pajero Mul ya. Si Mulnya tambah enak hidupnya, sayanya yang tambah susah. Anak-anak saya susah semua, hidupnya nggak ada yang enak. Kan nanti lu berobat ke gue. Kita ketemu besok. Nggak mau. Lu saya nggak mau berobat sama gue? Nggak ada duit, saya nggak punya duit. Ya udah buat lu gratisan. Mul biarin sedekah. Lu nggak usah sedekah. Tahu? Hah? Kesini sendiri lah. Kesini sendiri nanti gue obatin. Nggak tahu jalannya. Ah? Nggak tahu jalannya, saya orang bodoh. Orang Nggak bisa bodoh? tulis baca. Minta anterin sama Mul. Ya nggak bakalan mau dia nganterin, goblok. Ya iya sih, mau nggak mungkin nganterin. Dia udah sakit Bang, hati ada sama penontonnya saya. nggak sih? Ada penontonnya nggak? Komen. Hah? Banyak yang komen. Komennya Saya apa? udah sakit hati sama dia. Dia juga udah sakit hati sama Inilah. dia. Bisikin gue. Apa kawan? Saya nggak mau sama dia, dia pun nggak mau. Bisa masuk setan gua. My God.